Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RM Story. Deru mesin pabrik di kawasan industri pinggiran Jakarta tidak pernah benar-benar berhenti. Siang dan malam suara logam beradu, roda berputar, dan uap panas bercampur. Dengan bau oli selalu memenuhi udara. Jalanan sempit yang dipadati truk kontainer menjadi pemandangan sehari-hari. Di sela hiruk-pikuk itu berdiri deretan kontrakan petak yang berdinding tipis, tempat para buruh dan operator tinggal dengan kehidupan seadanya. Tidak ada ketenangan di kawasan ini, hanya rutinitas yang keras dan waktu yang berjalan tanpa ampun. Di salah satu kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter, tinggal seorang pria muda bernama Bima. Usianya baru 27 tahun, tapi wajahnya sudah tampak letih. Setiap hari ia bangun pukul 5 pagi, mandi dengan air dingin dari bak kecil, lalu bergegas menuju pabrik spare, part tempatnya bekerja sebagai operator mesin. Gaji bulanannya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan menyisihkan sedikit bagi ibunya di kampung. Selebihnya habis untuk makan sederhana dan ongkos transportasi. Meski hidupnya pas-pasan, Bima masih menyimpan satu harapan. Ia ingin menikahi kekasihnya Ayu, gadis desa yang dikenalnya sejak kecil, yang kini bekerja di sebuah warung makan tak jauh dari pabrik. Ayu bukan perempuan yang glamor, wajahnya lembut, senyumnya menenangkan, dan tutur katanya selalu membuat Bima merasa pulang meski berada jauh dari kampung halaman. Bersamanya, Bima merasa punya alasan untuk bertahan di kota yang keras ini. Suatu sore setelah jam kerja usai, Bima duduk di depan kontrakan dengan segelas kopi sachet. Peluh masih menempel di wajahnya. Tangan kasarnya bergetar pelan saat menyalakan rokok. Tidak lama kemudian, Ayu datang berjalan dari arah warung, membawa bungkusan nasi sederhana. "Mas, aku bungkusin makan. Tadi ada sisa ayam goreng," ucap Ayu sambil tersenyum menyerahkan plastik berisi nasi. Bima menyambut dengan mata berbinar. "Kamu selalu ingat aku, Yu, padahal kamu juga capek kerja seharian." Ayu duduk di sampingnya, membuka bungkusan itu. "Kalau enggak gini, nanti kamu makan cuma pakai mie instan lagi." Aku enggak tega. Mereka makan bersama di teras kontrakan. Angin malam membawa bau oli dan debu jalanan. Tapi kehangatan sederhana itu cukup membuat mereka lupa sejenak tentang kerasnya hidup. Sesekali Bima menatap wajah Ayu yang diterangi lampu jalan, merasa bersyukur punya pendamping setegar dia. "Yu," kata Bima pelan sambil menunduk. "Kalau tabungan kita terus konsisten, tahun depan kita bisa pulang kampung buat akad nikah." Ayu tersenyum kecil tapi matanya berkaca-kaca. "Aku percaya, Mas. Asal kita sabar, pasti bisa. Aku nggak butuh pesta besar. Yang penting kita halal." Kalimat itu membuat Bima merasa tenang. Meski hidup mereka sulit, ada harapan yang tetap terjaga. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga menyadari betapa rapuh posisi mereka. Sedikit saja masalah datang, semua bisa runtuh. Pikiran itu sering mengganggunya ketika ia terbaring di kasur tipis kontrakan. Hari-hari berikutnya berjalan rutin. Pagi, Bima bekerja, sore Ayu melayani pembeli di warung. Malam mereka bertemu sebentar, berbagi cerita singkat sebelum masing-masing kembali beristirahat. Tapi ketenangan itu perlahan terusik oleh kehadiran seorang rekan kerja di pabrik, bernama Wulan. Wulan adalah perempuan yang cukup dikenal di departemen Bima. Wajahnya rupawan, tubuhnya berisi, dan tutur katanya selalu manis. Banyak laki-laki di pabrik yang terpesona padanya. Namun justru perhatian Wulan tertuju pada Bima. Operator sederhana yang jarang bicara dan lebih banyak menunduk saat bekerja. Awalnya Bima menganggap itu hanya basa-basi, tapi lama-lama ia sadar kalau Wulan benar-benar serius menunjukkan ketertarikan. Siang itu, saat istirahat makan, Wulan menghampiri Bima yang sedang duduk sendiri sambil membuka bekal. "Bima, kok makan sendirian terus, nggak bosen?" tanyanya dengan nada menggoda. Bima menoleh singkat. "Udah biasa, lagian bawa bekal biar hemat." Wulan duduk tanpa diminta, menaruh lengannya di meja.
Kamu rajin banget ya. Cewek manapun pasti beruntung kalau punya cowok kayak kamu. Bima tidak nyaman, tapi berusaha menjaga sikap. Saya udah punya tunangan, Mbak. Jadi, nggak usah ngomong gitu. Wulan tertawa kecil. Aku cuma bercanda, jangan tegang gitu. Tapi serius, kamu itu beda dari yang lain. Ucapan itu membuat Bima terdiam. Ia tahu Wulan punya reputasi sering berganti pasangan, sementara dirinya sudah berkomitmen pada Ayu. Ia memilih tidak menanggapi lagi, hanya menunduk melanjutkan makan. Namun sejak hari itu, Wulan semakin sering mendekatinya. Terkadang menyapa berlebihan, terkadang mencari-cari alasan untuk berbicara. Malam harinya Bima merenung sendirian di kontrakan. Ia merasa resah dengan sikap Wulan, tapi tidak tahu bagaimana harus menjelaskan pada Ayu tanpa membuatnya gelisah. Di sisi lain, ia khawatir penolakan terus-menerus justru membuat suasana di tempat kerja tidak nyaman. Pikiran itu berputar, mengganggu tidurnya. Keesokan paginya Bima menceritakan sedikit pada Ayu. "Yu, ada satu teman kerja yang suka gangguin aku. Namanya Wulan. Aku udah bilang aku punya kamu, tapi dia masih aja sok akrab." Ayu terdiam, wajahnya berubah serius. "Mas, hati-hati. Aku percaya sama kamu, tapi cewek kayak gitu bisa bikin masalah. Jangan terlalu diladenin." Bima mengangguk. "Iya, aku juga nggak nyaman. Aku bakal jaga jarak." Dialog itu seharusnya cukup menenangkan, tapi tetap meninggalkan rasa berat di hati. Bima takut situasi bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Ayu sendiri meski berusaha tenang, tidak bisa sepenuhnya menutupi kecemasan di matanya. Ia sadar betapa rapuh kehidupan mereka, dan satu goyangan kecil bisa menghancurkan semua rencana yang sudah susah payah mereka bangun. Hari-hari berikutnya, Wulan semakin terang-terangan menunjukkan perhatiannya. Saat Bima sedang memperbaiki mesin, ia datang membawa minuman dingin. Saat Bima menulis laporan, ia berdiri di samping dengan alasan ingin membantu. Semua itu membuat Bima semakin tertekan. "Wulan, jangan sering-sering kayak gini. Nanti orang salah paham," ujar Bima suatu siang ketika mereka hanya berdua di ruangan. Wulan mendekat menatapnya tajam. "Biarin aja. Emangnya kenapa kalau orang tahu aku suka kamu? Aku nggak peduli omongan mereka." Bima menahan kesal. "Saya udah bilang saya punya Ayu. Tolong hargai." Ucapan itu membuat Wulan tersenyum dingin. "Kamu pikir Ayu bisa bikin kamu hidup lebih baik? Dia cuma cewek warung, kamu pantas dapat lebih." Kata-kata itu menusuk hati Bima. Ia ingin marah, tapi memilih menahan diri. Ia tahu melawan hanya akan memperkeruh suasana. Ia kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Namun dalam hati, ia merasa sesuatu yang buruk sedang menunggu. Malam itu, Bima duduk lama di depan kontrakan, menatap langit Jakarta yang penuh polusi. Ayu datang menaruh kepala di bahunya. "Mas, kenapa murung?" tanyanya pelan. Bima menghela napas panjang. "Entahlah Yu, rasanya ada yang nggak beres. Aku takut semua jadi ribet." Ayu menggenggam tangannya erat. "Selama kita bareng, nggak ada yang bisa ngalahin kita. Ingat itu." Kalimat itu membuat Bima sedikit tenang, tapi rasa resah tetap tidak hilang. Ia masih duduk di teras kontrakan hingga larut, memandang kosong ke jalanan sempit yang basah oleh gerimis. Suara mesin pabrik dari kejauhan terdengar seperti dengungan yang tak pernah berhenti, menambah berat pikirannya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bukan soal pekerjaannya yang menumpuk, melainkan soal tatapan dan sikap Wulan yang kian lama kian mengganggu. Keesokan paginya, Bima berangkat lebih awal ke pabrik. Ia berharap bisa menghindari Wulan, tapi ternyata wanita itu sudah menunggu di depan pintu masuk. Rambutnya tergerai rapi, bibirnya dipoles lipstik merah mencolok. Begitu melihat Bima, ia tersenyum lebar seakan mereka punya janji bertemu. "Pagi, Mas Bima, kok buru-buru banget nggak nunggu aku?" Ucapnya genit. Bima menghela napas mencoba tetap sopan.
Saya memang selalu datang pagi. Mari Mbak. Ia bergegas masuk tanpa menoleh lagi. Wulan hanya menatap punggungnya dengan senyum. Tipis lalu berjalan pelan menyusul. Di ruang produksi, Bima fokus pada mesin yang ia tangani. Tangannya sibuk memeriksa komponen. Matanya menatap jarum indikator. Namun konsentrasinya buyar ketika Wulan kembali menghampiri, membawa sebotol minuman dingin. "Mas, haus kan? Nih, aku bawain." Bima menoleh singkat. "Terima kasih Mbak, tapi saya sudah bawa." Wulan menaruh botol itu di meja. "Anggap aja ini perhatian kecil, kamu jangan kaku gitu." "Maaf Mbak, saya lebih baik nggak usah. Nanti orang salah paham." Wulan menatapnya lekat, lalu tersenyum samar. "Orang lain biarin aja, yang penting aku ikhlas." Ucapan itu membuat Bima semakin tidak nyaman. Ia akhirnya meninggalkan meja, pura-pura sibuk di bagian lain. Tapi ia bisa merasakan tatapan Wulan terus mengikutinya, membuat suasana kerja jadi berat. Hari-hari berikutnya sikap Wulan semakin terang-terangan. Saat jam istirahat, ia selalu mencari posisi duduk di samping Bima. Saat jam pulang, ia sengaja menunggu di pintu gerbang. Semua itu membuat rekan kerja lain mulai bergunjing. Bima jadi bahan pembicaraan tanpa ia inginkan. Suatu siang saat Bima sedang menulis laporan, Wulan mendekat dan menyandarkan tubuhnya ke meja. "Mas, aku heran deh. Kenapa sih kamu selalu dingin sama aku? Apa aku kurang cantik?" Bima meletakkan pulpen menatapnya serius. "Mbak Wulan, saya udah bilang berkali-kali. Saya punya Ayu. Saya nggak mau ada masalah. Tolong hargai itu." Wulan tersenyum dingin. "Jadi kamu lebih pilih cewek warung itu daripada aku?" Bima menahan amarah. "Jangan hina Ayu. Dia lebih berarti buat saya dibanding apapun." Sejenak tatapan Wulan berubah tajam. Bibirnya bergetar menahan emosi. Lalu ia tertawa kecil. "Baiklah kalau itu pilihanmu. Tapi ingat, nggak ada lelaki yang boleh nolak aku begitu saja." Kata-kata itu membuat Bima merinding. Ia tahu Wulan bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ada sesuatu di balik senyumnya yang membuat dada terasa sesak. Ia memilih diam, kembali menunduk pada laporannya. Namun sejak hari itu perasaan tidak tenang semakin kuat. Malam harinya Bima menceritakan kejadian itu pada Ayu. Mereka duduk di teras kontrakan, ditemani lampu jalan yang redup. "Yu, tadi Wulan ngomong kasar soal kamu. Ku nggak terima tapi aku juga nggak mau ribut." Ayu menatapnya khawatir. "Mas, aku nggak apa-apa dihina. Yang penting kamu nggak goyah. Aku nggak akan goyah. Cuman aku takut dia bikin masalah." Ayu menggenggam tangan Bima erat. "Kita harus kuat. Jangan kasih dia celah. Kalau dia nyoba macem-macem, kita hadapi bareng." Kata-kata itu membuat Bima sedikit lega, tapi rasa cemas tetap ada. Ia sadar Wulan menyimpan dendam karena penolakannya. Ia tahu betul, orang yang terluka harga dirinya bisa melakukan apa saja. Beberapa hari kemudian, gosip semakin ramai. Rekan kerja mulai membicarakan hubungan Wulan dan Bima, seolah-olah mereka punya kedekatan. Ada yang sengaja menyindir di depan Bima, ada pula yang menggunjing di belakang. Semua itu membuat Bima makin tertekan. Ia sudah berusaha menjaga jarak, tapi bayangan Wulan selalu ada di sekitarnya. Di tengah situasi itu, Wulan mulai mendekati orang lain di pabrik. Ia sering terlihat berbicara dengan Pak Hartono, kepala supervisor. Laki-laki paruh baya itu memang terkenal mata keranjang. Banyak perempuan di pabrik pernah menjadi sasaran rayuannya. Wulan dengan kecantikannya tahu betul bagaimana cara menarik perhatian. Suatu sore Bima melihat sendiri Wulan berjalan beriringan dengan Pak Hartono menuju ruang kantor. Mereka terlihat akrab, bahkan tertawa kecil seperti sudah lama dekat. Bima menunduk, pura-pura tidak peduli tapi dadanya terasa berat. Ia tahu ada sesuatu yang sedang disusun di balik kedekatan itu. Beberapa rekan kerja mulai ikut berkomentar. Lihat deh, Wulan makin lengket sama Pak Hartono." "Jangan-jangan naik jabatan tuh," bisik salah satu. "Ya jelaslah, kalau udah deket sama atasan, apa aja bisa lancar, timpal yang lain."
Bima hanya diam. Ia tidak mau terlibat dalam gosip, tapi dalam hatinya ada rasa tidak enak. Ia tahu betul Pak Hartono bukan orang bersih. Kedekatan Wulan dengan pria itu hanya menambah kecemasannya. Malamnya Bima kembali duduk termenung. Ayu mendekat melihat wajahnya yang murung. "Mas, kenapa lagi? Ada masalah di pabrik?" Bima ragu sejenak lalu menjawab pelan. "Aku lihat Wulan sekarang dekat sama Pak Hartono. Aku nggak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi rasanya nggak baik." Ayu menarik napas panjang. "Mas, jangan dipikirin terlalu dalam. Kita fokus kerja aja. Jangan sampai mereka bikin kita..." Goyah Bima mengangguk meski dalam hati tetap gelisah. Ia tahu kata-kata Ayu benar, tapi rasa cemas itu menempel kuat, seakan ada bayangan hitam yang terus mengikuti langkahnya. Hari-hari selanjutnya, hubungan Wulan dan Pak Hartono semakin terlihat jelas. Mereka sering masuk kantor bersama, tertawa, dan berbicara lama. Bima beberapa kali melihat Wulan meliriknya dari kejauhan dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Senyum itu bukan sekadar ramah, melainkan menyimpan sesuatu yang menusuk. Di satu sisi, Bima berusaha tetap bekerja normal. Ia tak mau ambil pusing dengan gosip, tak mau terjebak dalam permainan Wulan. Tapi setiap kali ia pulang ke kontrakan, rasa resah itu kembali. Malam-malamnya semakin panjang, tidurnya tak pernah nyenyak. Ayu tetap setia menemaninya. Ia sering menepuk bahu Bima, mencoba memberi semangat. Namun bahkan Ayu bisa merasakan ada sesuatu yang makin menekan. Kontrakan kecil itu jadi saksi betapa sulitnya mereka bertahan di tengah cobaan. Hingga suatu malam, Bima terbaring menatap langit-langit yang kusam. Ia gelisah mencoba tidur, tapi dadanya tetap sesak. Bayangan senyum dingin Wulan dan kedekatannya dengan Pak Hartono terus mengganggu pikirannya. Ia tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan, namun hatinya yakin ada sesuatu yang bisa menyeret dirinya ke dalam masalah besar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang tidak pernah hilang. Pabrik mulai sibuk dengan persiapan audit bulanan. Semua bagian diminta merapikan laporan, memastikan stok dan catatan sesuai. Bima, sebagai operator yang sesekali mendapat tugas piket malam di gudang, ikut diminta berjaga. Malam itu ia bekerja sendirian, mencatat pergerakan barang, tanpa menyadari bahwa namanya sebentar lagi akan menjadi kambing hitam. Beberapa hari kemudian suasana pabrik mendadak gaduh. Supervisor memanggil semua pekerja, mengumumkan bahwa beberapa komponen mahal hilang dari gudang. Nilainya tidak sedikit, cukup untuk membuat manajemen marah besar. Semua mata mencari-cari siapa yang bertanggung jawab. Nama Bima langsung disebut, karena kebetulan ia yang tercatat piket malam di hari barang itu hilang. "Bima, kamu yang jaga malam itu, kan?" Suara salah satu staf keras terdengar di ruang rapat kecil. Bima menegakkan badan. "Iya, tapi saya sama sekali nggak tahu soal barang hilang. Semua catatan sudah saya tulis, saya nggak pernah sentuh komponen itu." Pak Hartono menatapnya tajam, wajahnya penuh kecurigaan. "Tapi kuncinya ada di kamu, Bima. Tidak mungkin orang lain masuk tanpa sepengetahuanmu." "Pak, saya tidak pernah ambil apapun. Kalau tidak percaya silakan cek lagi CCTV gudang." "CCTV? Mati malam itu?" potong Hartono cepat. "Kebetulan sekali kan?" Ruangan hening. Beberapa pekerja mulai berbisik, sebagian menatap Bima dengan pandangan meragukan. Bima merasa dadanya ditekan dari segala arah. Ia tahu tidak melakukan apapun, tapi bukti sudah diarahkan padanya. Setelah rapat bubar, Bima dipanggil ke ruang kantor. Hanya ada dirinya, Pak Hartono, dan Wulan. Aroma parfum Wulan menusuk hidung, membuat Bima semakin muak. Hartono menutup pintu, lalu duduk dengan wajah pura-pura bijak. "Bima," katanya pelan, "kasus ini bisa dibawa ke polisi. Kamu tahu kan, kalau sudah masuk ranah hukum, hidupmu bisa hancur." Bima menelan ludah. "Saya nggak salah, Pak. Saya nggak ambil barang itu." Hartono menyandarkan tubuh,
menatapnya penuh tekanan. Kamu bilang nggak salah, tapi semua bukti mengarah ke kamu. Kunci ada di kamu. Barang hilang di saat kamu piket. Tidak ada orang lain yang bisa dituduh. Wulan tiba-tiba ikut bicara. Suaranya manis tapi menyakitkan. Mas Bima, sayang banget kalau masa depanmu berakhir di penjara. Padahal kamu bisa pilih jalan lain. Bima menoleh dengan tatapan marah. Apa maksudmu? Hartono tersenyum sinis. Begini, aku bisa tutup mata laporanku. Bisa kubah, tapi syaratnya sederhana. Biarkan Ayu menemaniku 1 malam, setelah itu semua masalah hilang. Bima sontak berdiri, wajahnya merah menahan amarah. Pak, jangan kurang ajar. Saya nggak akan pernah jual harga diri saya, apalagi Ayu. Wulan tersenyum puas melihat reaksinya. Kalau kamu keras kepala, siap-siap saja. Besok kamu sudah nggak kerja di sini. Bima mengepalkan tangan tapi menahan diri. Ia tahu kalau ia berbuat kasar, posisinya akan semakin hancur. Dengan napas terengah, ia berkata tegas, "Saya lebih baik kehilangan pekerjaan daripada menjual Ayu. Lakukan apapun yang kalian mau." Hartono menatapnya tajam. "Baik, kamu sendiri yang memilih jalan buntu." Keesokan harinya, nama Bima benar-benar tercoret dari daftar karyawan. Ia dipecat tanpa pesangon. Surat pemecatan disertai tuduhan pencurian, membuat reputasinya hancur seketika. Semua pekerja berbisik, sebagian menatap kasihan, sebagian lagi mencibir. Di dunia kerja seperti itu, satu cap buruk bisa menghancurkan segalanya. Bima berjalan keluar, pabrik dengan langkah gontai. Di gerbang Ayu sudah menunggunya, wajahnya cemas melihat Bima membawa map coklat berisi surat pemecatan. "Mas, apa yang terjadi?" Suara Ayu bergetar. Bima menunduk. "Aku dipecat, mereka tuduh aku pencuri." Ayu tertegun, matanya berkaca-kaca. "Tapi Mas nggak salah, kenapa bisa begini? Mereka sudah atur semuanya, aku nggak bisa melawan." Ayu menggenggam tangan Bima erat, mencoba menahan air matanya. "Mas, jangan putus asa, kita bisa cari jalan lain. Yang penting kita masih bersama." Bima hanya mengangguk lemah. Di dalam dadanya ada kemarahan yang sulit diungkapkan. Ia tahu Wulan dan Hartono adalah dalangnya, tapi ia tak punya bukti. Yang tersisa hanya rasa malu dan aib yang menempel di namanya. Kabar pemecatan itu menyebar cepat. Rekan kerja yang dulu akrab mulai menjaga jarak. Beberapa bahkan terang-terangan mencibir. Di warung tempat Ayu bekerja, pelanggan berbisik-bisik, membuat pemilik warung khawatir. Akhirnya Ayu juga kehilangan pekerjaannya, diberhentikan dengan alasan takut warung ikut kena dampak buruk. Di kontrakan kecil mereka, suasana semakin muram. Bima duduk termenung, sementara Ayu berusaha menghibur. "Mas, kita bisa pulang kampung. Kita mulai dari nol lagi. Jangan biarkan mereka menang." Bima menatap lantai, suaranya serak. "Aku merasa gagal, Yu. Aku nggak bisa lindungi kamu, nggak bisa jaga nama baik kita." Ayu memeluknya. "Aku nggak peduli kata orang. Aku cuma butuh." "Masa kita bisa bangkit?" Pelukan itu membuat Bima sedikit tenang, tapi rasa sakit di hatinya tetap membara. Ia tahu dunia mereka yang sederhana kini sudah runtuh. Malam itu, Bima terbaring di kasur tipis, menatap langit-langit yang sama seperti beberapa malam lalu. Bedanya, kali ini beban di dadanya jauh lebih berat. Ia mendengar suara hujan di luar, bercampur dengan percikan air dari talang bocor. Semua suara itu menambah sunyi yang menekan. Dalam pikirannya, wajah Wulan muncul jelas. Senyum puasnya, tatapan dinginnya, semua terbayang seakan hadir di depan mata. Bima menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Ia tahu dirinya baru saja dijatuhkan, dengan cara paling kotor. Dan lebih menyakitkan lagi, Ayu ikut menanggung malu yang bukan kesalahannya. Malam terus berjalan, tapi mata Bima tetap terbuka. Pikirannya berputar, menatap langit-langit kusam kontrakan yang terasa semakin menindih. Di sampingnya, Ayu sudah tertidur dengan wajah masih basah air mata. Bima mengulurkan tangan, menyentuh rambutnya pelan.
Rasa bersalah membuat dadanya sesak, juga gagal menjaga pekerjaan, dan kini Ayu ikut menanggung beban yang tidak pernah seharusnya jatuh di pundaknya. Pagi datang dengan suasana muram. Bima tidak berangkat ke pabrik lagi. Ia hanya duduk di teras kontrakan, menatap jalanan yang ramai oleh suara motor dan truk. Sesekali tetangga meliriknya, lalu berbisik pelan. Ia tahu apa yang dibicarakan. Tuduhan pencurian, pemecatan, dan aib yang mencoreng namanya. Ayu pulang dari warung dengan wajah lesu. Ia membawa kabar buruk yang membuat hidup mereka makin berat. "Mas, aku tadi dipanggil sama pemilik warung," ucapnya pelan. Bima menoleh cepat. "Kenapa, Yu? Ada masalah?" Ayu menunduk, suaranya bergetar. "Aku diberhentikan. Katanya dia takut kalau warung jadi jelek namanya karena aku pacarnya orang yang dicap pencuri." Bima membeku. Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalanya. "Apa? Mereka berani bilang begitu?" Ayu mencoba tersenyum meski matanya berkaca. "Aku nggak apa-apa, Mas. Aku bisa cari kerjaan lain. Yang penting kita tetap bareng." Bima menggeleng, wajahnya penuh amarah. "Ini sudah keterlaluan. Aku..." "Nggak salah, Yu. Kenapa semua orang seenaknya nyalahin kita?" Ayu mendekat, menggenggam tangannya erat. "Sabar, Mas. Aku tahu kamu nggak salah. Aku percaya. Biarlah orang ngomong apa. Kita masih bisa pulang kampung, mulai lagi dari nol." Bima terdiam. Kata-kata Ayu memang menenangkan, tapi di dalam hatinya ada rasa malu yang menekan. Baginya pulang kampung bukan jalan keluar, melainkan kekalahan. Ia takut wajah ibunya ikut ditundukkan karena kabar yang sudah terlanjur tersebar. Hari-hari berikutnya berjalan makin berat. Mereka tidak punya penghasilan. Tabungan kecil yang disimpan untuk rencana pernikahan terpaksa dipakai untuk makan sehari-hari. Kontrakan makin terasa sempit, penuh dengan beban yang menyesakkan. Suara bisik-bisik dari tetangga terdengar jelas setiap kali mereka lewat. Kasihan ya Ayu. Jadi korban cowok kayak Bima. Aku dengar Bima dipecat gara-gara maling barang pabrik. Bisikan itu menancap di telinga Bima. Ia mencoba menahan diri, tapi dalam hatinya ia hancur. Ia ingin berteriak, membantah semua tuduhan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Malamnya, Ayu kembali mencoba menenangkan. Mereka duduk di lantai kontrakan dengan lampu redup. "Mas, dengar aku. Kita bisa pulang kampung. Di sana kita masih punya keluarga. Kita bisa mulai lagi, kerja apa aja asal halal. Aku nggak malu kalau harus jadi buruh tani lagi." Bima menatap Ayu dengan mata merah. "Tapi aku malu, Yu. Orang kampung pasti sudah dengar kabar. Mereka akan lihat aku sebagai pencuri. Aku nggak sanggup." Ayu mengusap tangannya. "Kalau kita nggak pulang, kita mau makan apa di sini? Nunggu orang makin menghina? Aku nggak peduli omongan mereka, Mas. Aku cuma mau kita bertahan." Bima terdiam lama. Kata-kata Ayu seperti tamparan keras. Ia tahu kekasihnya benar, tapi rasa gengsi membuatnya sulit menerima kenyataan. Malam itu ia hanya bisa menunduk, mendengar isah pelan Ayu yang berusaha menahan tangis. Di sisi lain, Wulan merasa puas dengan keadaan itu. Dari jauh, ia melihat bagaimana Bima jatuh terpuruk, kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, bahkan membuat Ayu ikut menderita. Bagi Wulan, semua itu adalah bukti bahwa tidak ada lelaki yang boleh menolak dirinya tanpa konsekuensi. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal. Selama Ayu masih ada di sisi Bima, perhatian Bima tidak akan pernah beralih kepadanya. Siang hari, saat melewati pabrik untuk mengurus barang-barangnya yang tertinggal, Bima masih bertemu dengan Wulan. Wanita itu berdiri di koridor dengan senyum tipis, seolah ingin menunjukkan kemenangan. "Mas Bima, sayang sekali ya. Padahal kalau dulu kamu mau terima aku, hidupmu nggak akan serumit ini," ucap Wulan dengan nada sinis. Bima menatapnya tajam. "Jangan pikir aku akan nyesel karena nolak kamu. Aku lebih baik miskin daripada nurutin orang kayak kamu." Wulan terkekeh kecil, keras kepala.
Tapi aku suka itu. Sayangnya keras kepalamu justru bikin kamu jatuh. Dan Ayu ikut menderita gara-gara kamu. Bima mengepalkan tangan tapi menahan diri. Jangan bawa-bawa Ayu. Kalau kamu masih ada harga diri, berhenti ganggu kami. Wulan hanya tersenyum dingin lalu pergi tanpa berkata lagi. Tatapan matanya jelas menunjukkan bahwa masalah ini belum selesai. Bima pulang dengan hati semakin remuk. Malam itu, ia duduk di teras kontrakan, merokok satu batang demi satu. Ayu duduk di samping, diam tanpa suara. Hanya cahaya lampu jalan yang redup menemani. Aku benci Yu, aku benci semua orang yang bikin kita kayak gini. Gumam Bima pelan. Ayu menoleh, suaranya lembut. Mas, jangan habiskan energi buat benci. Kita butuh tenaga buat bertahan. Aku tahu kamu kuat, meski sekarang kamu belum sadar. Bima menatap mata Ayu, ada air bening yang mengalir pelan. Ia ingin percaya pada kata-kata itu, tapi di dalam dadanya ada kekosongan yang semakin besar. Malam makin larut. Di dalam kamar, Ayu tertidur gelisah. Sesekali bergumam sambil menarik selimut. Bima memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa sakit itu nyata. Kehidupan mereka benar-benar hancur. Beberapa hari setelah kabar pemecatan, Wulan tiba-tiba menghubungi Ayu. Ia datang ke warung kecil tempat Ayu biasa membeli sayur. Senyumnya dibuat seolah tulus, seakan tidak ada dendam di antara mereka. Ayu, aku mau ketemu sama kamu nanti malam. Ada hal penting yang harus aku omongin. Aku juga mau minta maaf, ucap Wulan dengan nada lembut. Ayu yang polos hanya menatap, heran. Minta maaf soal apa, Mbak? Soal semua masalah yang bikin Mas Bima dipecat. Aku merasa bersalah, Yu. Aku juga bawa uang sedikit buat bantu kalian. Kita ketemu aja di belakang pabrik, dekat sungai. Malam ini jam 8. Ayu terdiam. Wajah Wulan tampak serius, tidak ada curiga sedikit pun di pikirannya. Karena ia percaya masih ada kebaikan yang bisa muncul dari seseorang. Baik, Mbak. Aku datang. Malam itu Ayu pamit pada Bima. Mas, aku ada janji sebentar sama Wulan. Katanya mau minta maaf. Bima menoleh bingung. Minta maaf? Buat apa? Entahlah, Mas. Katanya dia merasa bersalah. Dia juga mau kasih uang buat kita. Bima menggeleng. Jangan percaya begitu aja. Jonesi, aku nggak yakin dia tulus. Ayu tersenyum kecil mencoba menenangkan. Mas, kita nggak bisa terus bermusuhan. Kalau dia mau baikan, kenapa nggak? Bima ingin melarang, tapi melihat wajah Ayu yang yakin membuatnya urung. Ia hanya berpesan, hati-hati Yu, jangan lama-lama. Ayu mengangguk, lalu pergi. Langkahnya ringan, tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Di belakang pabrik suasana sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan aliran sungai keruh yang berbau busuk. Ayu berdiri menunggu di dekat semak, melihat sekeliling. Tidak ada orang selain Wulan yang muncul dari kegelapan dengan senyum tipis. Kamu datang, Yu. Terima kasih. Ucap Wulan. Ayu mengangguk pelan. Apa benar Mbak mau minta maaf? Ya, tapi sebelum itu ada yang mau kenalan. Dari arah belakang, muncul Pak Hartono bersama dua pria asing. Wajah mereka keras, dengan tubuh penuh tato. Ayu mundur selangkah, wajahnya panik. Ini siapa, Mbak? Tanyanya gugup. Wulan mendekat, menatapnya tajam. Tenang aja, mereka teman, cuman mau ngobrol. Namun dalam sekejap, dua preman itu langsung menangkap tangan Ayu. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri tapi cengkraman mereka terlalu kuat. Lepasin aku. Apa-apaan ini? Teriak Ayu. Pak Hartono melangkah mendekat dengan senyum sinis. Sudah lama aku tunggu kesempatan ini. Ayu meronta, matanya penuh ketakutan. Pak, tolong jangan. Saya nggak salah apa-apa. Tapi permintaan itu sia-sia. Ayu diseret ke semak-semak. Jeritan dan tangisannya tenggelam oleh suara aliran sungai dan dengungan mesin pabrik dari kejauhan. Malam itu, kehormatannya direnggut secara brutal. Mereka bergantian memperkosanya, menindas tubuh kecilnya tanpa belas kasihan.
Ayu menangis, memohon, berteriak, tapi tidak ada yang peduli. Di kejauhan, Wulan berdiri dengan senyum puas. Matanya berbinar melihat Ayu dihancurkan di depan matanya. Baginya selama Ayu masih ada, Bima tidak akan pernah jatuh ke pelukannya. Maka ia harus menyingkirkan Ayu dengan cara paling kejam. Setelah puas, tubuh Ayu yang sudah lemah terkulai di tanah basah. Nafasnya tersengal, matanya masih berair. Ia mencoba mengucap doa, tapi tangannya ditarik kasar oleh salah satu preman. "Pak, gimana? Kita apain cewek ini?" tanya si preman. Pak Hartono meludah ke tanah. "Kebanyakan ngomong, bereskan." Preman itu mengangkat kepala Ayu, lalu membenturkannya ke batu cadas besar di pinggir sungai. Sekali, dua kali, hingga retakan terdengar jelas. Darah segar mengalir membasahi batu dan tanah. Ayu mengerang pelan, tubuhnya kaku. Dengan sekali dorong, mereka melemparkan tubuhnya ke sungai keruh. Air bergolak sebentar, lalu menelan jasad. Itu perlahan. Wulan melangkah mendekat menatap air yang bergelombang. Bagus, sekarang tidak ada lagi yang menghalangi. Pak Hartono mengangguk. "Biar terlihat seperti bunuh diri, taruh surat itu di dekat sini." Salah satu preman mengeluarkan secarik kertas yang sudah ditulis rapi, seolah-olah Ayu yang menulisnya karena depresi. Surat itu diletakkan di batu dekat sungai. Semuanya tampak rapi, seolah kematian itu hanya pilihan seorang gadis yang putus asa. Setelah memastikan tidak ada jejak lain, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Sungai keruh kembali tenang, hanya menyisakan bau amis darah yang samar terbawa. Arus yang dikontrakan, Bima masih menunggu. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi Ayu belum juga pulang. Ia mondar-mandir di teras, hatinya gelisah. "Kenapa lama sekali?" Katanya cuma sebentar, gumamnya. Ia mencoba menelepon, tapi ponsel nyawa mati. Ia mondar-mandir di teras kontrakan, menatap jalanan gelap yang lengang. Sesekali ia duduk, lalu berdiri lagi. Perasaan tidak enak makin kuat, seolah ada sesuatu yang benar-benar buruk sedang terjadi. Pagi buta, kabar itu datang. Beberapa warga berkerumun di depan kontrakan, membawa wajah muram. Salah satu tetangga mendekat dengan suara berat. "Bima, sabar ya." Ayu ditemukan di sungai. Mereka bilang, "Dia bunuh diri." Kepala Bima seketika berputar. "Apa? Bunuh diri?" Polisi juga sudah datang. Mereka bilang ada surat. Katanya dia depresi. Bima jatuh terduduk. Telinganya berdenging, matanya panas. Semua terasa kabur. Ia tidak percaya Ayu bisa melakukan itu. Wanita yang selalu menguatkan dirinya. Wanita yang tidak pernah menyerah. Bagaimana mungkin ia mengakhiri hidup dengan cara seperti itu? Siang harinya, jasad Ayu dibawa ke rumah sakit sebentar, lalu diserahkan pada keluarga. Polisi tidak banyak bertanya, hanya menganggap surat yang ditemukan di lokasi sudah cukup sebagai bukti. Kasus ditutup cepat, tanpa penyelidikan lebih jauh. Bagi mereka ini hanya kasus bunuh diri biasa. Pemakaman berlangsung sederhana, hanya keluarga dekat yang hadir, ditambah beberapa tetangga. Bima berdiri di samping liang lahat, tubuhnya gemetar. Setiap kali tanah diturunkan, hatinya seolah ikut terkubur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Seorang kerabat menepuk pundaknya. "Sabar, Bim. Mungkin memang sudah jalannya." Bima menggeleng, suaranya pecah. "Tidak mungkin, Pak. Ayu bukan tipe orang yang gampang nyerah. Aku tahu dia nggak bunuh diri." Tapi kata-katanya hanya didengar dengan tatapan iba. Tidak ada yang benar-benar percaya, karena bukti palsu sudah ditanamkan dengan rapi. Setelah prosesi selesai, orang-orang pulang satu persatu. Tinggallah Bima yang duduk sendirian di sisi pusara, memandang gundukan tanah merah yang masih basah. "Yu, maafkan aku. Aku gagal jagain kamu. Harusnya aku larang kamu pergi malam itu. Harusnya aku ikut." Suaranya bergetar, bercampur isak. Bayangan,
Senyum Ayu muncul di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Ia merasa dirinya tak lebih dari laki-laki lemah yang tak mampu melindungi orang yang paling dicintai. Sejak saat itu, arah hidupnya seolah hilang. Hari-hari setelah pemakaman berjalan seperti kabut. Bima lebih banyak berdiam di kontrakan. Ia jarang keluar, hanya sesekali membeli makanan murah di warung. Pandangan tetangga yang dulu penuh cibiran kini berubah menjadi campuran iba dan gosip. Ayu, kasihan ya, nggak kuat mental. Pantesan dia pilih bunuh diri. Kalau Bima kerja bener, mungkin Ayu nggak bakal kayak gitu. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Bima, meski ia pura-pura tak peduli. Ia hanya berjalan dengan kepala tertunduk, menahan semua rasa sakit sendirian. Wulan, di sisi lain, merasa puas. Ia menganggap semua sudah selesai. Bima kini sendirian, hancur dan tidak punya apa-apa lagi. Senyum tipis sering muncul di wajahnya setiap kali ia melihat Bima lewat tanpa daya. Pak Hartono kembali ke rutinitasnya di pabrik. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia bekerja dengan tenang, memberi arahan pada bawahannya, dan bercengkerama dengan staf lain. Tidak ada rasa bersalah yang tampak, hanya dingin dan penuh perhitungan. Namun seminggu setelah pemakaman, ketenangan itu mulai berubah, awalnya kecil. Seorang pekerja gudang bercerita kalau ia sering mendengar suara tangisan perempuan di toilet kantor ketika lembur malam. Suara itu lirih, seperti orang yang sedang meratap. Ketika diperiksa, toilet kosong. Kabar itu menyebar pelan, membuat beberapa karyawan resah. Tapi Pak Hartono menertawakan. "Ah, itu cuma halusinasi. Kalian terlalu capek kerja," katanya enteng. Namun malam berikutnya, hal aneh terjadi lagi. Seorang staf administrasi melihat bayangan basah melintas di koridor, padahal hujan tidak turun. Bayangan itu meninggalkan jejak air di lantai, tapi begitu diikuti, jejak itu menghilang. Desas-desus semakin ramai, tapi tetap dianggap angin lalu. Hanya Bima yang merasakan sesuatu berbeda. Ia duduk di kontrakan, sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat Ayu dengan pakaian basah, menatapnya tanpa kata. Wajahnya pucat, matanya sayu, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang belum selesai. "Yu, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Bisiknya setiap kali terbangun dengan peluh dingin. Kehidupannya semakin terpuruk. Ia jarang bicara dengan orang lain, hanya menatap kosong sepanjang hari. Setiap sudut kontrakan mengingatkannya pada Ayu, membuat luka itu tak pernah sembuh. Di sisi lain, Wulan mulai merasakan keganjilan. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Ia sering terbangun dengan perasaan ada yang mengawasinya. Cermin di kamarnya memantulkan bayangan samar perempuan berambut panjang. Sesekali ia mencium bau lumpur yang menusuk hidung, padahal kamarnya kering. Suatu malam, ia mendengar suara lirih tepat di telinganya. "Sakit, dingin." Suara itu membuatnya meloncat dari tempat tidur, tubuhnya gemetar. Namun saat ia menyalakan lampu tidak ada siapa-siapa. Wulan mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang mendatanginya. Sementara itu, Bima semakin terjebak dalam penyesalan. Ia duduk di teras kontrakan, menatap jalanan gelap, sama seperti malam ketika Ayu pergi. Perasaan bersalah menghantamnya lagi dan lagi. "Andai malam itu aku cegah kamu pergi, Yu. Andai aku ikut. Aku gagal. Aku benar-benar gagal." Suaranya serak hanya didengar dirinya sendiri. Hening malam menambah beban batinnya. Bima duduk di teras kontrakan, memeluk lutut menatap jalanan gelap. Di kepalanya, wajah Ayu terus muncul basah pucat dengan mata yang seolah menuntut keadilan. Ia tidak tahu harus bagaimana, hanya bisa larut dalam rasa bersalah yang semakin menekan. Beberapa hari setelah pemakaman, kabar mengejutkan datang dari salah satu kampung di pinggir kawasan industri. Salah satu preman yang dikenal dekat dengan Pak Hartono ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya mengambang di dalam bak mandi. Aneh, karena air bak itu hanya setinggi pinggang.
Polisi datang memeriksa sebentar, lalu membuat kesimpulan cepat. Kecelakaan, mungkin terpeleset, lalu kepalanya terbentur. Namun warga tidak mudah percaya. Banyak yang melihat wajah korban membiru dengan mata melotot lebar. Seolah sebelum mati ia menyaksikan sesuatu yang menakutkan di dalam air. Gosip mulai beredar mengaitkan kematiannya dengan kejadian beberapa waktu lalu. Bukannya dia orang yang sering sama Hartono? Bisik seorang ibu-ibu. Iya, dan aku dengar dia juga yang suka ikut malakin orang. Jangan-jangan ada yang dendam. Bima mendengar kabar itu lewat obrolan tetangga. Ia hanya terdiam, tak berkomentar. Di dalam hatinya ada rasa campur aduk antara penasaran dan takut. Beberapa hari kemudian kabar lebih mengerikan muncul. Preman kedua ditemukan tewas di kamarnya. Sendiri, kali ini jauh lebih brutal. Tubuhnya penuh dengan kartu remi yang menancap seperti ditusukkan pisau. Di mata, di leher, di dada. Mulutnya sobek lebar dari ujung ke ujung, disumbat dengan lembaran uang yang sudah basah oleh darah. Polisi yang datang langsung pucat melihat kondisi itu. Namun lagi-lagi, penjelasan yang keluar terdengar aneh. Mungkin ini perbuatan orang yang dendam karena judi, kata salah satu petugas. Tapi warga tidak bodoh. Mereka tahu ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Cara kematiannya terlalu aneh, terlalu menakutkan. Gosip pun semakin liar. Ini pasti ada hubungannya sama Ayu. Aku dengar sebelum mati, mereka berdua terakhir kali kelihatan bareng Hartono. Desas-desus itu sampai juga ke telinga Wulan. Malam itu ia duduk di kamarnya, tubuhnya gelisah. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi suara-suara dari luar membuat pikirannya tidak tenang. Dua orang itu kan yang ikut malam itu, gumamnya pelan. Ia teringat jelas wajah Ayu ketika tubuhnya dilempar ke sungai. Bayangan itu menghantui, membuat keringat dingin keluar meski udara malam lembab. Pak Hartono meski berusaha tenang mulai merasa ada yang tidak beres. Di ruang kantornya ia mendengar gosip pegawai yang membicarakan kematian beruntun itu. Malam-malamnya menjadi tidak nyaman. Suatu sore ia duduk di ruang kerja ditemani Wulan. Wajahnya serius, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Kamu percaya ini kebetulan?" tanya Hartono pelan. Wulan menelan ludah. "Aku nggak tahu, Pak, tapi rasanya nggak wajar." Hartono menoleh, suaranya rendah. "Kamu jangan mulai takut. Kalau kamu panik semuanya bisa kacau." "Tapi Pak, dua orang itu mati dengan cara aneh. Orang-orang ngomongin kita." "Bagaimana kalau..." "Diam," potong Hartono. Keras. "Tidak ada yang bisa hubungkan kematian mereka dengan kita. Ingat itu." Wulan menunduk tapi hatinya tidak bisa tenang. Malam-malam berikutnya ia sering terbangun, mendengar suara perempuan menangis. Kadang dari jendela, kadang dari kamar mandi. Setiap ia menyalakan lampu, suara itu hilang. Bima di sisi lain semakin terpuruk. Ia mendengar kabar dua preman itu mati, tapi tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Malam-malamnya masih dipenuhi mimpi buruk tentang Ayu. Dalam tidurnya ia melihat Ayu berdiri di tepi sungai dengan pakaian basah, memandangnya tajam. "Yu, kalau kamu masih ada, tolong kasih aku tanda." "Aku nggak tahu harus apa," bisiknya. Lirih setiap kali terbangun. Hari-hari terasa berat. Suasana di sekitar pabrik mulai mencekam. Banyak pekerja yang enggan lembur malam karena takut. Mereka bercerita tentang suara tangisan dari gudang atau bayangan perempuan yang melintas basah kuyup. Suatu malam dua karyawan gudang pulang lembur dengan wajah pucat. Mereka bercerita pada teman-temannya, "Aku lihat ada perempuan jalan di koridor, bajunya basah, rambutnya nutupin wajah. Tapi pas aku panggil, dia hilang." "Serius? Aku juga tadi dengar suara kayak orang nyeret rantai dari arah gudang." Cerita-cerita itu makin menyebar, membuat orang percaya bahwa arwah Ayu tidak tenang. Bagi sebagian orang, kematian dua preman itu adalah buktinya. Pak Hartono semakin gelisah. Ia berusaha menepis semua kabar.
Tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia teringat wajah Ayu yang hancur. Dalam sebuah percakapan singkat dengan Wulan, ia akhirnya mengaku, "Aku juga nggak tenang, Wulan. Malam-malam aku selalu mimpi dia datang. Basah, dingin, bau lumpur. Rasanya nyata." Wulan menatapnya dengan wajah pucat. "Aku juga, Pak. Aku sering dengar suara tangisan. Aku takut." Hartono menepuk meja keras. "Kita harus kuat. Kalau kita lemah, dia menang." Namun kata-kata itu hanya membuat ketegangan makin terasa. Tidak ada yang benar-benar bisa menenangkan mereka. Sementara itu Bima mulai mendengar gosip bahwa orang-orang percaya arwah Ayu yang menuntut balas. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Di satu sisi, ia ingin orang-orang itu membayar atas perbuatan mereka. Di sisi lain, ia merasa ngeri membayangkan Ayu yang ia cintai berubah jadi sosok penuh dendam. Malam itu, ia duduk di teras kontrakan lagi, menatap jalanan sepi. Hatinya masih berat. Setiap hembusan angin membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu apakah itu hanya rasa bersalah yang terus menghantui, atau memang ada sesuatu yang masih menempel di sekitarnya. Wajah Ayu dengan tatapan kosong dan pakaian basah selalu hadir di pikirannya. Ia menutup mata, tapi bayangan itu tidak hilang. Sementara di pabrik, Pak Hartono juga tidak bisa tidur tenang. Beberapa hari terakhir, suasana kantornya terasa berbeda. Setiap malam ia lembur, ada bau aneh yang muncul. Bukan sekadar debu gudang atau sisa oli, melainkan bau anyir darah yang bercampur lumpur sungai. Bau itu menusuk hidung, muncul begitu saja meski ia sudah menutup semua ventilasi. Suatu malam, ketika ia sedang memeriksa laporan, bau itu kembali datang lebih kuat. Hartono meletakkan bolpoinnya, menarik napas panjang. "Apa-apaan ini?" gumamnya, menutup hidung dengan sapu tangan. Tak lama kemudian, terdengar suara samar dari arah toilet kantor. Suara tangisan perempuan, lirih, pelan, seperti orang yang meratap panjang. Hartono berdiri, tubuhnya kaku. Ia mencoba menenangkan diri. "Itu cuma karyawan yang masih ada," katanya pada diri sendiri. Namun saat ia membuka pintu toilet, ruangan itu kosong. Hanya ada genangan air kecil di lantai, padahal keran tertutup rapat. Hartono keluar dengan wajah pucat. Ia duduk kembali di ruang kerjanya, mencoba melanjutkan pekerjaan. Namun setiap huruf di laporan terasa kabur. Suara tangisan tadi terus terngiang di telinganya. Keesokan harinya, ia menceritakan sedikit pada Wulan. Mereka bertemu di ruangannya, pintu tertutup. "Wulan, kau pernah dengar suara aneh di kantor malam-malam?" tanyanya dengan nada waspada. Wulan menggeleng cepat. "Enggak, Pak, maksudnya suara apa?" "Suara perempuan nangis, bau darah juga. Aku pikir aku halusinasi, tapi rasanya nyata." Wulan menelan ludah. Ia sendiri sering terganggu di rumahnya, tapi ia tidak berani jujur. "Mungkin Pak cuma kecapekan." Hartono menatapnya tajam. "Aku tahu beda antara capek dan gangguan, ini nyata. Dan aku curiga ada hubungannya sama Ayu." Wulan langsung pucat namun buru-buru menutupi. "Pak, jangan ngomong sembarangan. Kalau ada yang dengar, kita bisa dicurigai." Hartono menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku cuma bilang apa yang kurasa. Kalau benar ini dia, berarti kita semua dalam masalah besar." Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Sekitar pukul 11, listrik kantor tiba-tiba padam. Semua lampu mati, hanya menyisakan kegelapan pekat. Hartono berdiri panik, mencari-cari senter. Di ujung koridor, samar-samar ia melihat sesuatu. Sosok perempuan, berdiri diam, tubuhnya basah kuyup. Air menetes dari ujung rambut dan pakaiannya. "Siapa di sana?" teriak Hartono. Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, sangat pelan, ia mulai melangkah mendekat. Setiap langkah meninggalkan jejak air di lantai. Hartono mundur, keringat dingin bercucuran. Jangan dekat-dekat,"
Namun, sosok itu terus maju. Rambut panjangnya menutupi wajah, meneteskan air yang berbau lumpur. Jarak tinggal beberapa langkah saja. Tiba-tiba rambut itu tersibak sedikit. Wajah pucat dengan luka di pelipis, mata bengkak dan bibir membiru muncul. Wajah ayu. "Pak, Nas, aku kedinginan, temani aku." Suara itu parau, bergetar seperti berasal dari dasar air. Hartono berteriak, berbalik lari menuju pintu keluar. Tapi ketika ia menarik gagang pintu, pintu itu terkunci rapat. Ia menendang, mengguncang, namun tidak bergeming. "Astaga, buka! Buka pintu ini!" teriaknya panik. Saat ia menoleh, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Air menetes dari ujung jari jatuh mengenai punggung Hartono. Ia menjerit, tubuhnya gemetar, lalu berlari ke arah ruang arsip. Ia masuk ke dalam, menutup pintu, bersembunyi di lemari besi sempit. Napasnya memburu, matanya liar mencari jalan keluar. Suara langkah basah terdengar mendekat, menyusuri koridor. Suara itu berhenti di depan ruang arsip, lalu sunyi. Hartono menutup mulut dengan tangannya, mencoba menahan napas. Tubuhnya kaku, namun udara di dalam lemari semakin panas dan pengap membuat tenggorokannya kering. "Temani aku." Suara lirih itu terdengar tepat di telinganya. Padahal ia yakin pintu lemari sudah tertutup rapat. Hartono meronta, menendang dinding lemari. Tapi tubuhnya lemah, napasnya semakin sesak. Matanya melotot, wajahnya membeku dalam ekspresi teror yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, seorang OB yang datang lebih awal menemukan pintu ruang arsip terbuka sedikit. Ia mencium bau busuk menyengat. Ketika diperiksa, tubuh Pak Hartono sudah kaku di dalam lemari besi. Posisi tubuhnya meringkuk, wajahnya menegang dengan mata terbuka lebar. Polisi dipanggil. Hasil pemeriksaan menyebut ia meninggal karena serangan jantung dan dehidrasi parah. Seolah ia terkurung di dalam sana selama berhari-hari. Padahal semua orang tahu, semalam ia masih bekerja lembur. Ulan mendengar kabar itu di kantornya. Tangannya gemetar memegang ponsel, tubuhnya lemas. "Pak Hartono mati," gumamnya tak percaya. Seorang rekan kerja membenarkan. "Iya," katanya, "serangan jantung, tapi wajahnya serem banget, kayak ketakutan lihat sesuatu." Ulan terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul apa yang mungkin dilihat Hartono sebelum mati. Bayangan itu membuat perutnya mual. Malamnya, Ulan tidak bisa tidur. Ia berbaring, tapi merasa ada yang berbaring di sampingnya. Kasur terasa lembab, seperti ada air meresap dari dalam. Ia memejamkan mata erat-erat, pura-pura tidak sadar, tapi dingin itu nyata. Bima, di sisi lain, mendengar kabar kematian Hartono dari tetangga yang masih bekerja di pabrik. Ia hanya terdiam, lalu masuk ke kontrakan dan menutup pintu. "Ayu, apa benar ini kamu?" bisiknya lirih. Ia merasa semakin bingung. Sejak mendengar kabar kematian Pak Hartono, pikiran Bima tidak pernah tenang. Antara sedih, takut, dan ada kepuasan aneh yang bercampur jadi satu. Namun semua itu tidak membuat hatinya lega. Malam tetap panjang, tidur tetap sulit datang. Sementara, Wulan mulai merasakan gangguan yang berbeda. Setelah Hartono mati, ia kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanya kebetulan. Namun sejak malam pertama, ketenangan itu lenyap. Ia terbangun sekitar tengah malam dengan perasaan ada sesuatu di sampingnya. Kasur yang biasanya kering kini terasa lembab, dingin, dan basah seperti terkena air. Ia menoleh perlahan, jantungnya berdegup kencang. Dari sudut mata, ia melihat ada bentuk tubuh berbaring di sampingnya. Basah, rambut panjang tergerai, wajahnya tertutup. Siapa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Hanya diam, tapi hawa dingin dari tubuhnya menyelimuti ruangan. Wulan menjerit kecil, bangkit dari kasur, lalu menyalakan lampu. Seketika sosok itu hilang.
Yang tersisa hanya kasur yang basah kuyup, meninggalkan noda air yang berbau lumpur. Sejak malam itu, Wulan tidak pernah tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, ada rasa dingin yang menempel. Kadang terdengar suara napas panjang di telinganya. Kadang ada tangan basah menyentuh kakinya. Tubuhnya semakin lemah, matanya cekung karena kurang tidur. Siang hari pun tidak membuatnya tenang. Cermin di kamarnya mulai menunjukkan hal aneh. Setiap kali ia bercermin, bayangan di belakangnya bukan kosong, melainkan wajah Ayu yang pucat dengan rambut menutupi sebagian muka. Wulan menoleh ke belakang tapi tidak ada apa-apa. Begitu ia menatap cermin lagi, wajah itu kembali muncul. Suatu sore, ia tidak tahan lagi. Ia menelepon salah satu temannya. Aku capek, aku nggak bisa tidur. Setiap malam ada yang ganggu aku. Temannya bingung. Ganggu gimana? Kamu sakit kali. Aku lihat Ayu. Dia muncul di cermin, tidur di sebelahku, narik selimutku. Aku nggak kuat. Suaranya parau, tubuhnya gemetar. Kamu halusinasi, Wul. Kamu terlalu mikirin kematian Hartono. Ini nyata, aku bisa rasain dinginnya. Tubuhku penuh bekas cakaran tiap bangun pagi. Temannya terdiam, tidak bisa memberi jawaban. Wulan menangis merasa semakin sendiri. Malam berikutnya teror makin kuat. Saat ia mencoba tidur, ia merasakan sesuatu memeluknya dari belakang. Pelukan dingin, basah, dan berat. Wulan meronta tapi tidak bisa bergerak. Di telinganya terdengar bisikan lirih. Kenapa kau lakukan ini padaku? Wulan menjerit histeris, tubuhnya terlepas. Ia langsung berlari keluar kamar, membuka pintu terengah-engah di ruang tamu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia menoleh ke belakang, kamar itu kosong, tapi suara tangis pelan masih terdengar samar. Hari-hari berjalan seperti neraka. Tubuh Wulan semakin kurus, matanya sayu, wajahnya pucat. Ia tidak berani tidur sendiri, tapi juga tidak punya siapa-siapa yang bisa menemaninya. Setiap malam adalah siksaan. Di sisi lain, Bima kembali diganggu mimpi. Ia bermimpi bertemu Ayu. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ayu muncul dengan pakaian basah, wajahnya penuh luka. Namun matanya menatap lurus pada Bima. Mas, aku disiksa, aku dipaksa. Aku dibunuh dengan batu di sungai. Suaranya pelan tapi jelas. Bima menangis dalam mimpi itu. Siapa yang lakukan, Yu? Katakan padaku. Ayu mendekat, menyentuh wajah Bima dengan tangan dingin. Hartono, Wulan, dan dua orang itu. Aku sakit, Mas, aku nggak bisa pergi. Bima terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya berdegup kencang, matanya merah menahan tangis. Ya Allah, jadi semua benar. Mereka yang bunuh. Ayu, gumamnya dengan suara bergetar. Amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Ia merasa hatinya hampir pecah. Rasa bersalah karena gagal menjaga Ayu kini bertambah dengan kebenaran yang terungkap. Ia tidak bisa tenang, tidak bisa menerima begitu saja. Keesokan harinya, ia duduk di teras kontrakan dengan wajah murung. Seorang tetangga lewat menyapanya singkat. Bim, sabar ya. Aku dengar orang-orang bilang kematian Hartono aneh. Jangan dipikirin terlalu dalam. Bima hanya mengangguk tanpa bicara. Dalam hatinya, kata-kata Ayu di mimpi itu masih terngiang jelas. Malamnya, Wulan kembali diteror. Ia berdiri di depan cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya halusinasi. Gak ada apa-apa, aku cuman capek, katanya pelan. Namun begitu ia menunduk mencuci wajah, lalu menatap cermin lagi, wajah Ayu muncul tepat di belakangnya. Mata Ayu kosong, mulutnya berdarah. Kenapa engkau sakiti aku? Suara itu parau, bergema di telinganya. Wulan menjerit, memukul cermin hingga retak. Pecahan kaca berserakan di lantai. Tangannya berdarah, tapi ia tidak peduli. Ia jatuh terduduk, menangis histeris, tubuhnya bergetar ketakutan. Beberapa tetangga mendengar teriakannya. Mereka mengetuk pintu, tapi Wulan tidak membuka. Dia hanya meringkuk di sudut kamar, menggigil.
merasa setiap sudut ruangan dipenuhi sosok Ayu. Sejak itu, Wulan tidak pernah keluar rumah. Ia semakin lemah, tubuhnya penuh luka goresan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Orang-orang hanya mendengar jeritannya di malam hari. Lalu hening panjang yang menakutkan. Bima dikontrakan kembali bermimpi bertemu Ayu. Kali ini Ayu lebih dekat. Ia duduk di samping Bima, menatapnya dengan mata sayu. "Mas, jangan diam. Aku sakit. Aku ingin kau tahu semua yang mereka lakukan padaku." Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis. "Aku gagal, Yu. Aku nggak bisa lindungi kamu." Ayu menyentuh pundaknya. "Masih ada yang harus tahu. Aku tidak akan pergi sebelum semua terungkap." Bima terbangun lagi dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdegup cepat. Mimpi tentang Ayu masih jelas di kepalanya. Suara lirih Ayu, tatapan matanya yang penuh luka, semua seakan nyata. Ia duduk lama di tepi ranjang, wajahnya tertutup kedua tangan. Air matanya mengalir deras. "Ayu, apa yang kau inginkan dariku?" Bisiknya lirih. Pagi itu Bima berjalan tanpa arah. Langkahnya berat, tapi ada sesuatu yang mendorongnya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah tenang kalau ia hanya diam. Ada suara di dalam dirinya yang berulang kali mengatakan bahwa semuanya belum selesai. Siang menjelang, ia berdiri di depan kontrakan Wulan. Bangunan itu tampak sepi, pintunya tertutup rapat, jendela ditutup tirai, tidak ada suara dari dalam. Namun dari kejauhan Bima sudah mencium bau aneh. Bau busuk yang menusuk hidung, bercampur dengan aroma lembab yang tidak asing. Ia berdiri beberapa saat, ragu. Namun dorongan dalam dirinya lebih kuat. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. "Wulan, kamu ada di dalam?" Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Bima mencoba lagi. "Aku Bima. Aku cuma mau bicara." Tetap tidak ada balasan. Namun bau busuk itu semakin jelas membuat perutnya mual. Ia menelan ludah lalu memutuskan mendorong pintu. Ternyata tidak terkunci. Suara engsel berderit saat pintu terbuka pelan. Ruang tamu kontrakan itu berantakan. Barang-barang berserakan, cermin di dinding, retak. Lantai basah meninggalkan jejak lumpur. Bima melangkah perlahan, dadanya berdegup semakin kencang. Wulan panggilnya lagi lebih pelan. Tidak ada suara selain tetesan air dari arah kamar mandi. Bau busuk semakin menusuk. Dengan langkah gemetar, Bima mendekati pintu kamar mandi. Tangannya terulur, membuka perlahan. Pintu itu terbuka. Dan di sanalah ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya kaku. Wulan tergantung di plafon, rambutnya sendiri dipakai sebagai tali. Matanya melotot, lidahnya menjulur panjang. Perutnya sobek, menganga mengeluarkan lumpur hitam bercampur belatung yang berjatuhan ke lantai. Kedua tangannya memegang sebuah batu cadas besar, sama seperti batu yang pernah menghantam kepala Ayu di pinggir sungai. Bima membeku, napasnya terhenti beberapa detik, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berbalik pergi, tapi matanya terpaku pada sesuatu di dinding kamar mandi. Dengan darah yang sudah mengering, tertulis jelas, "Cintaku dibawa mati, hutang nyawa dibayar nyawa." "Bima, aku menunggumu." Tangan Bima bergetar, dadanya serasa ditusuk. Pesan itu ditujukan langsung padanya. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya hampir jatuh. "Ya Tuhan." Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Ia menatap Wulan yang tergantung. Wajah yang dulu selalu penuh percaya diri kini hancur dalam kematian yang mengerikan. Tubuhnya seolah menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari balasan. Bima menutup mulut dengan tangannya, mencoba menahan mual. Tapi bukan hanya pemandangan itu yang membuatnya goyah. Ada perasaan aneh di ruangan itu. Seakan Ayu benar-benar hadir. Ia merasakan hawa dingin menempel di kulitnya. Mendengar samar suara napas berat di telinganya. "Ayu," bisiknya lirih. "Air." Matanya jatuh lagi.
Ia tahu semua yang terjadi adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Wulan sudah menerima balasannya, sama seperti Hartono dan dua preman itu. Namun pesan di dinding membuat hatinya semakin berat. Kata-kata itu seperti menempel langsung di dadanya. "Bima, aku menunggumu." Ia tidak kuat lagi. Dengan langkah goyah, ia keluar dari kontrakan itu. Bau busuk masih menempel di pakaiannya, membuatnya mual. Jalanan di luar terasa sunyi, meski suara kendaraan sesekali lewat. Ia berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Hari-hari berikutnya, Bima memutuskan meninggalkan kota. Kontrakan kecilnya ia tinggalkan, bersama semua kenangan pahit di dalamnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya ingin jauh dari semua yang sudah terjadi. Namun, meski sudah jauh, ketenangan tidak pernah benar-benar datang. Setiap pukul 3 pagi ia terbangun. Hidungnya mencium wangi melati bercampur bau lumpur sungai. Wangi itu memenuhi kamarnya meski ia tidak menyalakan apapun. Kadang ia menoleh ke sudut ruangan, dan dari mata yang setengah terpejam, ia melihat siluet seorang gadis dengan pakaian basah berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Bima menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Ia tahu siapa yang berdiri di sana, Ayu. Ia tidak datang untuk menyakiti, tapi juga tidak pergi meninggalkan, hanya menunggu. Dan di dalam hati Bima, rasa takut dan cinta bercampur menjadi satu. Ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.